Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A. Dimana di sini kita bakal bahas seputar TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, bisnis online, affiliate marketing, ya intinya seputar e-commerce dah. Ya, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Eka Andri. Saya mau tanya pendapat Koko tentang hard selling dan soft selling. Menurut gue sekarang banyak banget affiliate yang make hard selling, bukan cuma di konten tapi juga di live streaming. Contoh kayak produk makanan yang pernah gue lihat, segera dibeli check out di keranjang kuning gitu. Sekarang ini tuh lebih ke arah mana sih menurut analisa lo? Soalnya kalau dulu yang gue pelajari terlalu banyak hard selling bikin orang malas nonton, tapi sekarang kok malah kebalikannya ya menurut. Jadi mana yang bagus? Gini, topik yang lo bahas ini menarik banget. Jujur, kemarin ya waktu gue sempat sebelum lebaran gue sempat meeting sama beberapa petinggi TikTok gitu ya. Nah dari meeting itu mereka tuh kan kita ngobrol nih, makan di salah satu resto fancy di Jakarta. Udah gitu lagi meeting tuh intinya beberapa orang tuh ngomong, terutama dari top kreator. Dia bilang gini, kita tuh jujur kayak udah enak sama konten dan live-nya orang Indo. Bayang gak? Lo kenapa? Ya karena yang lo bahas tadi. Jadi mereka bilang tuh di Indo tuh semua tuh kalau istilah mereka ya, mereka kan orang Cina yang pakai bahasa Inggris. Jadi too pushy dibilang. Itu too pushy. Pushy tuh terlalu mendorong gitu loh. Jadi kalau mereka live tuh cuman come on buy now, buy now, buy now. Persis yang lo ngomong. Gitu ya, persis yang lo ngomong. Dan ini kalau di China tuh udah nggak gitu. Gitu ya. Nah, terus gara-gara obrolan ini jujur ya, gue kemarin ke China, gue sengaja beli HP Cina. Buat apa? Buat bisa buka Douyin, bisa buka Taobao, buat bisa punya Jingdong. Jadi ternyata beberapa e-commerce top di China tuh Taobao, Jingdong, Douyin, satu lagi apa ya, Weibo gitu ya atau apa. Pokoknya gue sengaja deh itu gue beli itu HP gitu kan. Oh, Xiaohongshu tuh ya, Red Note tuh ya. Buat apa tau nggak? Buat masih ada beberapa yang bisa dibuka kan di apps Indo kan, tapi kayak Douyin sendiri nggak ada di Indonesia gitu loh, tau nggak bisa, lu pakai HP Indonesia nggak bisa download gitu. Jadi gue sengaja beli HP di Cina gitu kan, meskipun gue nggak bisa bikin akun karena gue nggak punya nomor China, tapi gue bisa lihat jadi user, gue bisa search gitu, tau nggak konten di sana tuh yang ramai tuh kayak gimana, biar bisa gue contek. Lo kebayang nggak? Dan mereka tuh ngasih lihat ke gue, nih ya, ini lo lihat, ini salah satu top kreator. Sekarang tuh dia tuh bedanya adalah gini. GMV dia segini. Lo bandingkan itu jauh banget kan. Dan begitu dia lihat sekilas tuh kayak oke, jauh. Terus begitu gue beli itu HP Cina, gue langsung kayak wajir. Gue nggak ngerti juga bahasanya sih, tapi maksudnya dari tampilan, dari mananya beda nih gitu loh. Kebayang nggak? Jadi kalau lo tanya yang bagus yang mana, sebenarnya yang bagus tuh yang lo bilang. Di affiliate sekarang banyak yang ngaco, yes. Gitu. Jadi kalau masa depan kayak gimana ya? Masa depan pasti bakal lebih ke situ. Makanya top kreator yang laku sebenarnya top kreatornya tuh yang memang mereka tuh ada story-nya, bukan cuma affiliate yang udah pokoknya beli sekarang. Enggak gitu juga. Jadi jawaban lu benar banget. Ya. Yang kedua, Yusuf, kok saya punya bisnis online di Shopee udah jalan tapi ordernya 1 sampai 5 doang dan itu pun nggak tiap hari. Mohon solusinya. Kalau lu udah punya bisnis online dan lu bilang jalan, itu bukan jalan, yang penting dibuka namanya. Karena kalau jalan nggak mungkin ordernya segitu. Nah itu nggak tiap hari. Nah kalau nggak tiap hari lo harus tahu kenapa lo nggak dapet order. Apakah masalahnya di produk lo yang nggak laku, ataukah masalahnya di traffic, lo nggak punya traffic gitu. Nah kalau lo udah tahu satu dari dua masalah ini, nah itu lo lebih gampang. Kalau masalah produk ya lo ganti produk. Kalau masalah traffic, lo harus bisa beli traffic. Nanti dilihat produknya laku atau enggak gitu. Sesimpel itu. Ya, kemudian berikutnya dari Ala Santri. Biaya admin Shopee di bulan Ramadan kemarin kok 15% lebih ya. Itu kalau adminnya naik, artinya kamu lagi banyak ikutan campaign. Promo atau campaign, sesuatu yang kita ikutin, yaitu pasti nambah biaya admin. Jadi memang ketika itu baiknya dibaca. Ya, terus Muisyan, gimana caranya biar jadi star seller Shopee? Biar jadi star seller Shopee sebenarnya simpel sih. Itu ada checklistnya. Lo harus penuhin, kayak misalnya ordernya harus sekian, persentase chartnya harus sekian. Itu ada di bagian panduan toko kalau nggak salah. Itu ada, lo ikutin deh. Kurangnya di mana lo lakuin, dan ketika lo lakuin itu nanti bakal dia ngecek bener nggak nih. Nanti kalau udah bener selama berapa lama dinaikin jadi star seller. Terus Solihin Plan. Saya tertarik dan pengen didampingi sebagai Shopee seller. Kalau lo pengen gabung di Shopee seller, itu link di deskripsi gue tuh kan ada. Itu lo klik yang buat kolaborasi. Nanti kan ada isi form tuh. Lo isi formnya, nanti pilih buat pendampingan. Nanti tim kita bakal kontak langsung. Gitu ya buat jalannya. Terus nama dari Budi Wiono. Jadi seller Topet dari 2015, mending gabung atau mending bikin user seller baru di TikTok Shop. Lihat komen di bawah, soalnya banyak yang nyesel dan kecewa setelah gabung. Sebenarnya gini sih, kalau ngomong kecewa atau apa tuh menurut gua tinggal gini, kamu udah punya toko TikTok Shopnya belum?
gitu kan. Kalau kamu belum punya toko TikTok Shopnya, kalau kamu bikin terpisah, ya sebenarnya itu sama kayak toko lu tuh jadi ada dua gitu loh. Untungnya dari integrasi ini adalah ketika lu, sebenarnya kalau menurut gue tinggal kebiasaan aja sih, seller centernya tuh biasa lihat yang mana gitu kan. Nah kalau misalnya digabungkan dari satu dashboard, terus kedua kalau misalnya tapi gini, kalaupun kalian misalnya nggak bikin ke TikTok Shop, nama TikTok pasti bakal dipaksa bikin kok. Cuman masalah waktu aja gitu. Terus kalau lu pilih gabung adalah ulasan lu yang lama di Topet dipindahin juga ke TikTok, yang artinya lu punya mirroring toko. Yang namanya reputasi lo yang lu bangun selama ini udah lebih untung. Jadi kalau buat gua sih, gua lebih untung di gabung gitu ya. Tapi tergantung toko yang gedenya di mana nih, karena itu kan ngegabungin kedua-duanya. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya dibilang, oh rugi nih, rugi mungkin dari biaya admin. Topet sama ini kan beda. Mungkin ya lo bakal kena sedikit lebih mahal, tapi ya balik lagi ya, menurut gua kalau yang namanya admin ya, gimana pun juga, dimanapun pasti bakal lama. Ujung-ujungnya gede juga gitu. Ya udah aja, mau gimana lagi. Ya kalau nggak mau kena biaya admin gede, bikin platform sendiri, gitu kan, solusinya di situ. Terus udah gitu Hasbi, kok tanya, mohon dijawab, apakah jika sudah interpretasi berhasil, fitur seperti COD apakah aktif otomatis, atau bisa kayak di TikTok COD, lalu di Topet tidak, dan untuk saldo penghasilan apakah jadi satu atau masing-masing? Sebenarnya gini, ketika lo integrasi, semua fitur COD bakal dianggap aktif otomatis, tapi lo bisa pilih. Kalau nggak mau COD ya nggak usah COD, gitu loh. Kayak gitu. Terus saldo penghasilan jadi satu atau tetap masing-masing. Nah, kalau saldo penghasilan ketika digabung, itu pasti nanti kelihatan jadi satu nariknya. Gitu. Terus Agis Ramadan. Oh, kenapa ya saya jualan TikTok padahal orderan banyak tapi uangnya hilang? Bukannya untung malah rugi, minta solusi. Sebenarnya kalau lu uangnya hilang, itu tuh bukan uangnya hilang, kayaknya kena potongan. Kalau kena potongan gak jauh-jauh dari gini. Kamu harus sadar ketika itu ada cancel, ada beberapa hal yang bisa bikin motong saldo penghasilan. Satu, lu kirim sampel. Contoh gini, kamu ada banyak kreator request, terus kamu klik terima sampel, terima ini kan, terima kirim sampel kan. Kirim sampel tuh ongkir ditanggung penjual. Jadi kalau lu kirim 100 kali, ongkirnya berapa nih? Kalau jauh-jauh ya lu kaliin aja. Itu bakal pengurang penghasilan. Kedua, ketika ada order dan bayar retur. Nah, ini tuh harus dibanding gitu ya, harus secara detail. Karena gini, kalau ada order terus udah gitu bayarnya di retur dan pilihan bayar adalah kesalahan penjual, itu kan ada biaya ongkir bolak-balik tuh. Biaya ongkir bolak-balik tanggung sama kamu. Itulah biaya-biaya memotong penghasilan seller. Jadi hati-hati sama itu. Kalau misalnya lu nggak ngerasa nyari barang tapi bayarnya yang rese, dia beli udah gitu dia batalin terus bilang kita yang salah, itu yang lu harus banding ke TikToknya, itu bisa balik gitu ya. Jadi itu yang harus dicek. Terus yang berikutnya, Ega Septian, kok saya tertarik banget buat gabung di MEA, tapi saya pemula banget, gimana cara joinnya ya? Oke, cara joinnya sebenarnya gampang. Di MEA itu kan, jadi gini, gue pengen tahu dulu nih, lu joinnya tuh join apa nih? Kita tuh punya dua divisi sebenarnya. Divisi Skill School adalah divisi edukasi buat kamu yang mau belajar. Jadi kalau kamu mau bikin kelas intensif, kamu mau gabung di pendampingan, itu masuknya di Skill School. Kalau MEA sendiri sebenarnya agensinya yang ngerjain jasa untuk ngerjain sellernya. Kamu mau gabung di mana? Mau belajar apa mau dikerjain gitu loh. Karena itu lo isinya di deskripsi gua. Ini kan ada link yang buat kolaborasi. Itu lo klik, nanti ada formnya lo isi, nanti lo pilih mau kemana gitu loh ya. Nah, terus berikutnya dari Cecilia Desi. Pertanyaan terakhir adalah, produk saya rame banget 3 tahun terakhir, terjual 2 ribuan, rating tinggi, tiba-tiba produk saya terdeteksi kompetitor dari China dan mereka ngehack produk saya jadi hilang dari pencarian Shopee. Beneran hilang sampai dicari dengan copas nama produk juga nggak ketemu, hasil penjualannya puluhan, laku sehari tiba-tiba ambrol nol. Dan juga nama toko seller China itu jual produk persis dengan saya punya tapi dengan kualitas hancur-hancuran, tapi mereka tetap laku. Kenapa? Karena produk saya diumpetin padahal harga saya lebih murah dan produk berkualitas lebih bagus. Adakah kemungkinan tim IT Shopee sendiri juga ikutan bermain? Ini rame nih kalau dibahas gitu ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya kalau ini, tapi gini, kalau misalnya kamu rating produk gini, kalau misalnya kamu tahu-tahu produk diumpetin, setahu gue belum pernah ngalamin seperti ini. Kalau ngomongin diumpetin, mungkin nggak muncul, lo harus cek dulu deh, ada pelanggarannya apa nggak. Kalau ada pelanggaran, bisa jadi ada penalti, jadinya traffic kamu dibatasi. Itu yang pertama. Terus ketika ngecek, jangan dari satu handphone, cek dari beberapa handphone. Jangan-jangan, maksudnya kayak di kamu nggak kebaca, tapi di handphone lain kebaca, gitu kan. Kita kan jangan suujon dulu ya. Terus, udah gitu, produk mereka tetap laku gimana ya? Karena mungkin itu memang ada demand-nya. Tapi kalau dari tim IT-nya Shopee ikutan bermain, harusnya sih enggak. Karena yang gue tahu mereka tuh ada kontrak nggak boleh jualan.
kalau ada jualan itu mereka ada sanksinya apa deh. Meskipun ya kita kagak tahu juga sih apakah semua mengikuti atau ada satu dua yang ini, tapi harusnya enggak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin sebenarnya harus dicari adalah produk kamu itu sendiri trafiknya masih ada apa enggak? Toko kamu trafiknya masih ada atau enggak? Terus ada pelanggaran atau enggak yang bikin produk kamu nggak bisa ditemuin? Kalau ada pelanggaran, ya jangan-jangan ada pelanggaran jadinya nggak bisa kecari gitu ya. Nah, itu dia tadi beberapa per Q&A dari pertanyaan kalian. Kalau punya pertanyaan lain langsung tulis di kolom komen, nanti gue bakal bahas di Q&A berikutnya.